membicarakan program terdekat ya. Iya. Oke. Jadi ini kita akan bincang-bincang tentang beberapa program baik dari Waran atau Cuaca bulan terdekat di bulan-bulan depan ini, Juli, Agustus ya. Supaya nanti informasi ini kalau bisa itu sampai ke bawah. Ya. Soalnya biasanya itu bawah itu nggak nyampe. Ini kelemahan kita. Terkadang kita lupa untuk menyampaikan ke bawah. Dianggap kita sudah tahu ya wis, lihat itu seperti kan. Padahal kita punya banyak keuntungan sebagai faktor. Di Cuaca banyak sekali orang-orang yang di sana. Ada informasi yang dia dapat itu dari musyawarah, rapat-rapat kecil, rapat besar dan sebagainya. Terkadang tidak sampai ke Waran, lupa atau menunggu momen untuk menyampaikan. Sama juga dengan di Waran, kadang kita itu merasa kita itu sudah rapat, sudah musyawarah, sudah tersampaikan itu oleh pihak Waran. Kita seakan lupa menyampaikan ke minggu depan. Yang penting nyampe kepada minggu depan kita kan begitu. Kan kayaknya enggak adil. Momennya itu apa ya? Apa nunggu momen atau cara penyampaiannya itu apa? Kalau sudah siap semuanya baru disampaikan. Nah terkesan akhirnya beberapa bulan depan itu merasa mana timeline-nya kegiatan itu nggak ada dan sebagainya. Nanti kok ada. Iya, ada. Mungkin kantor kalau menurut saya itu ngobrol-ngobrol kayak gini tentang informasi itu kita harus membuka. Ya. Mungkin kita ngobrol di ruangan kita ini, kita sudah disediakan ruangan ya kan? Iya. Iya, betul. Jadi ada beberapa informasi yang saya dapatkan, tapi kan itu belum pasti. Yang dekat ini ada program perkembangan wilayah karya, mereka itu peserta juga dari sana dan Perkembangan apa tadi? wilayah karya. Wilayah karya. Itu untuk siapa? Wilayah karya itu ya sebetulnya kalau di tiap golongan itu kan ada perkembangan yang ada namanya masing-masing. Seperti di istilahnya di Penggalang itu ada Jamburi. Ya seperti itu kan. Ya, sama di perkembangan wilayah karya itu memang pesertanya adalah para penangkapan juga. Masih disusun ini nggak tahu kapan pelaksanaannya. Ini program dari Cuaca atau Warga ya? Dari Cuaca, tapi kemarin saya mendapatkan informasi ya lumayan valid itu. Nanti Pak Kak Sabil juga datang dari mana begitu. Dan kita mendapat bantuan kegiatannya itu difokuskan pada bidang rumah. Ya, jadi ini sudah ada. Oh sudah ada. Ya. Berarti kita tinggal pasukannya ya? Tinggal meramaikan dengan kegiatan bagaimana. Nah, rencananya Cuaca itu dilaksanakan di mana ini? Sip, mungkin aku dapat informasi bukan yang menyampaikan ada timnya sendiri. Oh, ada timnya sendiri ya. Tapi kabar-kabar di mana ya? Ya, kabar-kabar mungkin Jemara. Kita kan punya bunyi perkembangan Jemara. Ya, jadi kadang-kadang perlu informasi sedikit kita menentukan. Kita tidak istilahnya nanti belum valid jaring tidak apa-apa. Kabar-kabar jaring itu nanti ya. Nanti mungkin kalau sudah valid kita akan ngobrol lagi ya. Mungkin itu ganti. Kemudian kalau di Kuala Banyuwangi mungkin kalau kasih ingat itu kita punya program di bulan Agustus. Oh. Yang coba apa itu kira-kira itu? Lampion ini. Selain lampion, kalau lampion itu kita menunggu dari Cuaca. Oh, berarti ini bukan yang Waran itu bukan. Berarti lampion itu bukan program dari Waran ya? Enggak. Kami ikuti walaupun pelaksananya mungkin Waran Banyuwangi, tapi kita tetap menunggu dari Cuaca. Ini juga harus diluruskan. Soalnya supaya nanti tidak miskomunikasi. Berarti ini program dari Cuaca ya? Ya, Cuaca. Jadi kalau yang 1 tahun terakhir, sebetulnya 2 tahun terakhir, ya, lampion itu sudah diambil alih oleh pemerintah daerah. Jadi dimasukkan dalam festival.
kalau sudah begitu beda lagi sudah. Jadi pemerintah daerah itu mengapresiasi kegiatan pramuka melalui di pramuka, peringatan pramuka dengan pelatihan tadi itu. Nah, kemudian pelaksananya adalah wawancara. Akhirnya supaya tidak saling tunggu. Nah, kalau puasa sudah biasanya melalui kepanitiaan, tergantung tempat pelaksanaan. Nih, hemat saya begitu. Kalau tempatnya di Banyuwangi Kota, nanti sekolah Banyuwangi ya. Ya, Pelaksananya. Kalau nanti mungkin dipindah di Kuarang Genteng ya, di pelaksanaan Kuarang Genteng. Ya, sekarang fokusnya kita yang itu rencana di Kuarang Banyuwangi. Oh, apa ya? Sepil-sepil Lomba pioneering. Oh, Mbak Pionade. Nanti mungkin kita akan mencoba mengadopsi teknis yang pernah diadakan oleh Kuarnas perlombanya, jadi agak sedikit lebih teliti dalam penilaian. Jadi tidak hanya produk, tidak hanya hasil yang dinilai, tapi untuk rencana untuk membuat pioneering seperti itu dari mana, terus bagaimana, terus intinya seperti apa yang mau ditampilkan itu akan coba kita susun. Ini sudah diprogramkan ya, jadi programkan. Jadi bukalah saja para pembina di Supan menyiapkan awal memang penggalangan SD. Oh, jadi hanya penggalangan SD ini kan? Penggalangan tingkat SD. Oh gitu. Penggalangan yang ada di tingkat SD. SMP-nya juga bagus sebetulnya. Cuma ada perbedaannya nanti. Harusnya itu SMP-nya tidak seperti SD. Harusnya. Proyeknya tidak sama. Kalau misalnya SMP itu dipisah saja gimana? Biar tidak penilaiannya biar nggak bingung, biar nggak. Iya memang nanti. Tapi kan pelaksanaannya harus bareng gitu. Repotnya kan begitu. Kalau disamakan nanti kita bikin juknisnya juga double. Karena apa? SMP itu diharapkan sudah tidak lagi seperti dulu. Bantuan token misalkan sekian. Nah, sekarang lebih mereka kita anggap sudah mahir untuk membuat pioneering, maka proyeknya itu adalah kita beri bahan mentah. Luar biasa ya. Bahan mentah. Ini nanti perlu dikupas lagi ini Anda. Kan mungkin ini yang untuk pioneering SMP itu. Timnya ini harus benar-benar orang aktivis ya. Iya betul, mau seorang aktivis dan juga ikhlas. Ikhlas. Waktu dan tenaga, pikiran. Karena apa? Karena memang hal-hal yang baru seperti ini kan butuh pemikiran yang sinkron antara satu dengan yang lain. Kalau enggak nanti kagak-kagak. Jadi tujuannya apa? Nanti itu tujuannya untuk apa? Ini pioneering yang tingkat SMP itu penggalangan SMP. Maksud dan tujuannya itu akan tersampaikan dengan baik kalau kita duduk bersama tim itu membuat juknis dan sebagainya. Karena beda dengan SD. Ini harus bedakan kalau pengalaman saya ini ya, mohon maaf ini ya, saya juga membina SMP. Yeah. Kalau SMP itu disamakan dengan SD kayaknya garing kan? Ya, kayaknya kayak akta, kayak gitu aja gitu loh. Nah, kayaknya nggak kurang bermakna. Ya, kan setiap umur itu ada programnya sendiri gitu ya. Jadi gambarnya begini, Kak Cici. Ini sebenarnya apa? Ini skill gambarnya. Iya, omongan yang berikutnya. Ya. Jadi gambarannya itu nanti kalau SMP contoh kita siapkan bambu. Jadi tidak lagi tongkat. Bambu yang kita siapkan kepada peserta. Contoh, setiap rekrutmen peserta itu kita siapkan 10 bambu umpamanya panjang atau 5 bambu panjang. Silakan membuat produk dari bambu yang sudah disiapkan. Maka mereka nyiapkan peralatannya. Apapun boleh peralatannya itu, misalkan dilaporkan kepada dia tidak berbahaya, melalui pengawasan, bisa. Luar biasa. Ya, silakan mau bikin seperti SD, makanya biarnya bikin jembatan, bikin toko dan sebagainya, monggo. Atau bikin produk-produk yang bermanfaat, contoh tempat sampah dari monggo itu ini sedikit ya. Iya. Jadi intinya begitu, yang benar-benar bermanfaat.
bagi kehidupan. Benar-benar bermanfaat. Kalau dikhususkan dapur mungkin yang berangin. Lu mikirnya gak banyak. Ya. Harapannya jadi karyanya itu yang menilai juga tidak hanya orang-orang yang di pramuka saja sebetulnya. Di seninya juga mungkin kita diberikan. Tapi ingat lombanya dari luring, maka produk itu tentu saja dirangkai dengan menggunakan karma. Berarti benar-benar pioneering ini digunakan untuk hal yang berguna ya? Berarti bukan manual ya? Itu tujuannya. Iya. Seperti itu. Iya. Misalkan manual atau bermanfaat sebagai benda seni ya. Kan gambaran saya itu nanti akan muncul misal ya, betul yang bermanfaat di lingkungan yang kemarin. Misal kedua ayunan, misalkan begitu. Jadi kalau hanya untuk hiasan itu nanti munculnya akan seperti logo-logo yang lain. Jadi nggak ada bedanya Proyek Garuda, kan bisa yang lain proyek-proyek seperti contoh apa kan bisa bermanfaat itu. Soalnya nggak bisa kan itu. Misalkan itu punya manfaat dengan jadi nanti nilai penilaian itu termasuk yang SD, SMP itu hampir sama. Kalau sekalian aja ya kan kok SMA itu. SMA Untuk DKI-nya itu kan ini kayak kemarin itu kayaknya kan ada DKI baru ya kok. Kalau SMA sekalian itu gimana kan kok? kalau pioneering proyeknya lebih besar. Nah, sekalian aja kan kok. Nanti dipikirkan. Kayak bisa ini ya. Hanya memikirkan SD dulu. Iya. SMP aja mau tak pikirkan itu masuk. Karena memang Kayaknya kalau asik ini kan susah. Nah, kayaknya SMP itu mendekati SMA. Gimana kalau dalam SMP sama tenaga universitas? Saya itu punya pemikiran begini. Kenapa saya pikirkan SD dengan SMP pada usianya cuma kalah kan? Iya. Mereka yang di SD menggarap yang ada di SD tingkatan SD itu biasanya akan mengirim wakilan karena mayoritas kan begitu. Ya. Oke, berarti dia sudah berpengetahuan, pemikirannya sudah agak dewasa sedikit lah. Saya berhasil tahu ya. SMP cenderung nanti ini adalah kelas 2, kelas 3. Iya. Nah, kelas 8 dan 9 ini kan sudah mendekati SMA. Jadi untuk proyek-proyek mereka sudah memahami batasan yang harus ini. Tidak mungkin mereka nanti pada saat contoh misalnya itu terjadi ya bahwa alat bergaya sendiri kan nggak mungkin perang-perangan mereka sudah psikologis itu sudah mampu untuk berpikir itu tidak baik. Dengan semua biasa yang mungkin kita bisa kolaborasi dengan PKN. Ya, nanti kan dengan bersama kita membantu dengan mereka. Karena apa? Sekarang ini kita mungkin bisa mengatasi semuanya tentang kegiatan-kegiatan yang fokus semuanya. Tapi kalau tidak ada PKN atau ada di masyarakat, sangat susah. Susah karena etika. Saya itu bahkan berpikir kita itu sebagai orang kota dewasa itu kalau kita memberikan kesempatan kepada adik-adik itu juga kayaknya kita agak berdosa ya. Masa semuanya kita tambah sendiri. Iya, ya itu tadi. Bukan kalau kita cari sendiri, tapi kita akan memiliki kesusahan dalam etika. Etika berkoordinasi, berorganisasi. Nanti selanjutnya akan kita bahas itu. Kenapa kalau kita menjadi susah dalam etika? Walaupun dalam organisasi itu tetap kita harus menanggalkan sesuatu yang mungkin kita bawa pada saat organisasi berbeda dengan jalur. Kayaknya ini pembahasannya ini lain lagi. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya di sini pembedanya lain lagi ya. Ada sedikit juga. Kalau kasarnya gini nggak jadi. Kak Zizi umpamanya jadi ketua perkemahan ya. Ketua perkemahan sehari siaga seorang Banyari umpamanya. Nah kebetulan Kak Zizi ketuanya. Kak Zizi orang guru biasa katakanlah PPKN. Kemudian salah satu
panitia bahwa kita adalah seorang PNS kan Kebetulan. sekolah itu kita bahas. Iya, nanti aja juga. Itu bukan salah, tapi ada etika di sana. Cara menyampaikannya, cara memerintahnya bagaimana. Walaupun secara struktural pada saat kepagian ya kita ketuanya. Iya. Tidak biasa. Ini kayaknya asik ya. Nanti Makanya kita ini opini atau fakta atau pendapat ya? ya opini fakta dan pendapat. Oh, Oke. pendapat ya. Dikatakan opini kan pemikiran kan. Pemikiran kan. Pemikiran saya bisa sampaikan fakta karena memang terjadi. Iya, terjadi di lapangan. Terjadi di lapangan. Kemudian kalau itu pendapat ya nanti kan ada timbal balik dari beberapa orang gimana terus bagaimana kita bersikap sebetulnya bukan bagaimana kita menyalahkan aturan tidak bagaimana kita bersikap makanya tentang etika berorganisasi. Ya terima kasih Kanto. Ini luar biasa ini. Mungkin kata-kata Ya kita belajar podcast ini dengan peralatan sederhana kalau maunya nanti bagus hasilnya kita bisa lakukan. Iya, kayaknya asik. Oke, terima kasih kasihnya ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.